Halo semuanya, kami dari kelompok 9 dengan anggota Amanda Seva Pramestika dan Adinda Fitriani akan menjelaskan teori kepribadian dari Carl Rogers. Teori yang berpusat pada pribadi. Konsep kemanusiaan yang diusung Rogers tidak banyak berubah dari tahun 1940-an hingga 1987. Pendekatannya ini dikenal dengan istilah teori yang berpusat pada pribadi. Asumsi dasar. Yang pertama adalah kecenderungan formatif. Rogers yakin bahwa terdapat kecenderungan dari setiap hal untuk berevolusi dari bentuk yang sederhana menjadi bentuk yang lebih kompleks. Kecenderungan aktualisasi merupakan kecenderungan manusia untuk bergerak menuju keutuhan atau pemuasan dari potensi, yang termasuk di dalamnya adalah kebutuhan pemeliharaan dan peningkatan diri. Diri dan aktualisasi diri. Yang pertama adalah konsep diri, meliputi seluruh aspek dalam keberadaan dan pengalaman seseorang yang disadari oleh individu tersebut. Yang kedua adalah diri ideal, merupakan pandangan seseorang atas dirinya sebagaimana yang diharapkannya. Kesadaran. Yang pertama adalah tingkat kesadaran. Rogers mengemukakan 3 tingkat kesadaran. Yang pertama, beberapa kejadian dialami di bawah batas kesadaran dan biasanya diabaikan atau disangkal. Yang kedua, hipotesis bahwa beberapa pengalaman akan disimbolisasikan secara akurat dan dimasukkan dengan bebas dalam struktur diri. Dan yang ketiga, pengalaman yang diterima dalam bentuk yang terdistorsi. Selanjutnya, penyangkalan atas pengalaman positif. Pujian dapat didistorsi karena orang tersebut tidak mempercayai si pemberi pujian, atau dapat juga disangkal karena penerima merasa tidak pantas untuk mendapatkan pujian tersebut. Menjadi seorang manusia. Rogers berpendapat bahwa hal pertama yang harus dilakukan untuk menjadi manusia adalah harus membuat kontak dengan orang lain. Penghargaan positif didefinisikan sebagai saat di mana seseorang mengembangkan kebutuhan untuk dicintai, disukai, atau diterima oleh orang lain. Hambatan pada kesehatan psikologis. Yang pertama adalah penghargaan bersyarat. Penghargaan bersyarat merupakan persepsi bahwa orang lain akan mencintai kita apabila kita dapat memenuhi ekspektasi dari mereka. Inkongruensi merupakan ketidakselarasan antara konsep diri dan pengalaman organismik. Selanjutnya adalah sikap defensif, merupakan perlindungan atas konsep diri dari kecemasan dan ancaman, dengan penyangkalan atau distorsi dari pengalaman yang tidak sesuai dengan konsep diri. Disorganisasi. Dalam disorganisasi, manusia terkadang berperilaku secara konsisten dengan pengalaman organismiknya dan terkadang sesuai dengan konsep diri yang hancur. Psikoterapi. Terapi yang berpusat pada klien berpendapat bahwa orang-orang yang rentan atau cemas dapat berkembang secara psikologis jika bertemu dengan terapis yang kongruen dan dapat memberikan penerimaan tidak bersyarat pada dirinya. Kondisi. Teori yang berpusat pada klien menjadi unik karena penekanannya atas kondisi kongruensi, penerimaan positif tidak bersyarat, dan mendengar secara empati dari konselor. Kongruensi konselor. Konselor yang kongruen adalah konselor yang dapat mengekspresikan perasaannya tanpa memilih untuk mendistorsinya. Penerimaan positif tidak bersyarat. Artinya terapis dapat menerima dan menghargai klien tanpa batasan atau keraguan. Mendengarkan secara empati. Empati hadir saat terapis secara akurat dapat merasakan perasaan dari klien dan dapat mengomunikasikan persepsi ini. Proses. Tahapan dalam perubahan teraptik. Yang pertama, ketidakmauan untuk mengomunikasikan apapun tentang diri. Yang kedua, klien mulai menjadi sedikit lebih tidak kaku. Yang ketiga, klien lebih bebas dalam membicarakan diri mereka. Yang keempat, mulai membicarakan perasaan yang mendalam. Yang kelima, mulai melalui perubahan dan pertumbuhan yang signifikan. Yang keenam, mengalami pertumbuhan yang signifikan dan pergerakan menuju manusia yang berfungsi sepenuhnya atau aktualisasi diri. Yang ketujuh,
klien telah menjadi manusia masa depan. Penjelasan teoritis dari perubahan teraptik. Ketika seseorang merasakan sendiri bahwa mereka dihargai dan diterima tanpa syarat, mereka menyadari bahwa mungkin untuk pertama kalinya mereka dapat dicintai. Hasil, diri ideal dan diri sebenarnya menjadi lebih kongruen. Klien merasakan tekanan psikologis mereka berkurang. Mereka tidak terlalu rentan terhadap kecemasan dan ancaman. Klien tidak terlalu menggunakan opini orang lain untuk mengevaluasi diri. Mereka menjadi lebih memiliki pengarahan diri dan mungkin lebih merasakan bahwa pusat evaluasi ada pada diri sendiri. Manusia masa depan ditandai dengan yang pertama adalah orang yang sehat secara psikologis dan lebih mudah beradaptasi. Yang kedua, terbuka atas pengalaman-pengalaman mereka. Yang ketiga, kecenderungan untuk hidup sepenuhnya pada masa sekarang. Yang keempat, tetap percaya diri dan merasakan hubungan yang harmonis dengan orang lain. Yang kelima, lebih terintegrasi, lebih utuh, tanpa batasan-batasan buatan antara proses kognitif yang dilakukan secara sadar atau tidak. Yang keenam, kepercayaan dasar pada kemanusiaan. Dan yang ketujuh, lebih menikmati kekayaan hidup daripada orang lain. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Atas segala kekurangannya, kami mohon maaf. Terima kasih.